Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik hidayah dan juga inayah yang senantiasa menyertai kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua istiqamah di atas iman dan juga amal saleh. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pada pembahasan-pembahasan terdahulu kita sudah menjelaskan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya di dalam menunaikan kewajiban berhijrah ke kota Madinah. Maka ketika Rasulullah dan juga para sahabatnya semuanya telah sampai atau telah tiba di kota Madinah, maka bergabunglah antara kaum muhajirin dan juga kaum ansar, yang dikatakan di dalam sejarah perjumpaan dua kaum ini adalah perjumpaan dua kemuliaan. Betapa tidak para jamaah yang dirahmati Allah, tentu kewajiban berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah merupakan perjuangan yang sangat besar, secara khusus bagi Rasulullah dan juga kaum muhajirin. Ada banyak hal yang kemudian mesti dikorbankan. Ada sekian banyak perjuangan yang harus dikerahkan. Penatnya perjalanan panjang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muhajirin menuntut keistiqomahan mereka, ya, di atas keputusan yang mereka ambil untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Maka jika mereka tidak memiliki iman yang kuat, tidak memiliki mental yang tangguh, tentu kewajiban hijrah ini tidak akan mungkin bisa mereka wujudkan. Maka dikisahkan setelah menjalani perjalanan panjang dari Mekah, tibalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh para sahabat di kota Madinah. Tentu bisa dibayangkan, ya, perjalanan dari kota Mekah menuju kota Madinah yang bisa menghabiskan, ya, waktu beberapa hari dengan perjalanan yang sangat berat. Tentu kita tidak membayangkannya seperti perjalanan saat ini yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan sangat mudahnya, ya, melalui akses darat, ada bis, kemudian ada kereta cepat. Barakallahu fikum, para jamaah yang dirahmati Allah, perjalanan yang sangat mudah untuk saat ini. Jika pakai bis sekitar 6 jam,
kalau pakai kereta cepat hanya 2 jam sekian antara Mekah ke Madinah. Tentu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berjalan kaki, setidak-tidaknya naik unta atau naik kuda, bisa menghabiskan waktu 8 hari. Para jamaah yang dirahmati Allah, tentu dengan medan safar yang sangat luar biasa, dengan cuaca yang berbeda dengan cuaca di kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, bekas-bekas safar, apalagi safar panjang seperti itu akan sangat nampak pada orang-orang di saat itu. Wajah akan kuyu, fisik akan lemah lunglai, perbekalan mungkin sudah lama habis di tengah jalan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, mereka disambut oleh kaum Ansar dengan senyuman yang sangat luar biasa. Mereka riuh, gembira, ya, menyambut dengan sangat hangat kaum muhajirin, rombongan kaum muhajirin yang tiba di kota Madinah. Maka kondisi seperti itu setidak-tidaknya menjadi obat bagi kaum muhajirin. Mereka itu ibaratkan disiram, ya, dengan air es di siang hari yang sangat panas. Begitulah suasana saat itu. Bahkan dikisahkan kaum Ansar, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini saling berebut mempersilahkan kaum muhajirin ke rumah masing-masing. Mereka menawarkan apapun yang mereka miliki dari kelebihan harta, bahkan dari kelebihan istri. Ya, istri mereka sampai ditawarkan, harta mereka sampai ditawarkan kepada kaum muhajirin. Nah, perjumpaan inilah para jamaah yang dirahmati Allah, perjumpaan antara kaum muhajirin dan juga kaum Ansar, ini menandai perjumpaan dua peradaban yang sangat-sangat besar. Mereka ini para jamaah tadinya bukan siapa-siapa, tidak saling mengenal. Mereka punya latar belakang yang berbeda, dan sampai saat ini ya kita bisa menyaksikan bagaimana karakter penduduk Mekah dengan karakter penduduk Madinah. Bagaimana suasana kota Mekah dengan suasana kota Madinah. Ya, sangat berbeda. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka muhajirin dan Ansar juga memiliki latar belakang yang berbeda. Orang-orang Mekah, kaum muhajirin, ya, mereka ini rata-rata adalah para pedagang. Ya, sedangkan kaum Ansar yang ada di kota Yathrib, yang ada di kota Madinah, mereka ini adalah para petani. Jadi karakter pedagang dengan karakter petani itu berbeda. Karakter pengusaha dengan karakter karyawan, ya, itu juga sangat berbeda. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini nampak kemuliaan masing-masing dari dua kelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemuliaan kaum Ansar itu sangat nampak manakala mereka menawarkan, mereka membantu kaum muhajirin, ya, di dalam bercocok tanam, ya, juga di dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ya, karena berbeda ya karakter Mekah dengan Madinah, demikian pula orang-orang yang menjadi penduduk masing-masing. Jadi diajarin bertani, ya, kaum muhajirin diajarin bertani, ya, dipandu, dibimbing, dibersamai untuk bisa beradaptasi, ya, dengan orang-orang yang ada di kota Madinah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula kaum muhajirin, mereka ini orang-orang yang bersabar, yang mengikuti arahan saudaranya dengan baik. Mereka menyadari bahwa mereka ini bertamu di kota Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan tinggal di kota Madinah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena Rasulnya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu satu dengan yang lainnya harus saling memahami tentang itu. Ya, sehingga mereka bisa bersatu, ya, di dalam bingkai keimanan dan juga keislaman yang mereka miliki. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
bagi kaum Ansor tentu tidak mudah menerima tamu, apalagi dalam jumlah yang sangat besar. Ya, saat itu para jamaah tentu sarana komunikasi tidak seperti saat ini. Ya. Kalau kita saat ini para jamaah sebelum datang ke satu tempat bisa callingan dulu. Kami akan datang sekian rombongan, begitu kan? Kalau ada satu komunitas misalkan akan berkunjung ke satu kota, nanti disambut ya oleh sesama komunitasnya. Bisa saling callingan, bahkan sebulan sebelum mereka datang, segala sesuatunya sudah dikomunikasikan dan dipersiapkan. Saat itu tentu tidak seperti itu. Ya, walaupun kemudian berita ya datangnya rombongan kaum muhajirin ke kota Madinah itu sampai, namun tentu tidak sebagaimana saat ini. Maka tidak mudah menerima tamu, apalagi dalam jumlah besar ya secara totalitas. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, dengan segala keterbatasan ya sarana prasarana saat itu. Namun demikianlah, mereka ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pendamping manusia yang paling mulia. Tentu mereka bukanlah orang yang sembarangan. Mereka bukanlah orang-orang biasa yang tanpa keistimewaan dan kemuliaan. Mereka sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pendamping manusia terbaik yang akan membela, yang akan setia, yang akan berjuang bersama. Tentu pasti mereka ini orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka nampak sekali para jamaah yang dirahmati Allah bagaimana kemuliaan dari dua kaum ini masing-masing mereka. Ya, kaum Ansar, para jamaah yang dirahmati Allah, ya mencontohkan bagaimana kebaikan mereka kepada kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin juga demikian. Mereka begitu istimewa, mereka begitu utama karena mereka bisa mengimbangi ya dengan perlakuan demi perlakuan yang kemudian ditampilkan oleh orang-orang Ansar. Dan jadilah mereka para jamaah yang dirahmati Allah dua kaum yang bersaudara, diikat dengan keimanan dan juga keislaman, dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Pantaslah akhirnya mereka ini kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar menjadi generasi terbaik umat ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya di surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam. Allah menyebut langsung minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin, yakni orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, wal ansar, dan juga kaum Ansar yang menetap di kota Madinah. Mereka disebut Ansar karena mereka menolong, mereka membantu, ya mereka menyambut orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tiga yang Allah puji di sini. Pertama Muhajirin, kemudian yang kedua Al-Ansar, kemudian yang ketiga, siapapun yang mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik. Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka? Gelaran yang begitu istimewa. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah para jamaah, ini gelar yang terbaik ya setelah gelar kenabian dan kerasulan. Jadi kalau satu kaum kemudian digelari mereka ini orang-orang yang diridhai Allah dan meridhai Allah,
maka ini gelar yang istimewa. Itulah gelarnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Baik para jamaah, tidak hanya itu, di dunia mereka mendapatkan gelaran ini, di akhirat mereka mendapatkan pahala terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi mereka jannat, yakni surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal berada di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah keuntungan yang paling terbesar. Itulah kemenangan yang paling terbesar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jelas sekali menunjukkan tentang keistimewaan muhajirin dan juga al-ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Oleh karenanya para jamaah, orang-orang yang menyelisihi muhajirin dan ansar, menyelisihi jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dinyatakan tersesat dari jalan yang lurus dan mereka akan mendapatkan siksa api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan itu ketika orang itu mengikuti sabil ghair al-mu'min, ya, jalannya selain orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, maka kami akan biarkan dia tersesat. Kemana dia tersesat? Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita menyelisihi jalannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menyelisihi mereka, siapa yang menyelisihi jalan beragamanya mereka, berarti dia menyimpang dari siratal mustaqim. Kita pernah sampaikan para jamaah, siratal mustaqim yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu ternyata adalah jalannya Rasulullah, kemudian jalannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minas siddiqin wasyuhada wassalihin. Maka orang yang menyelisihi mereka, apalagi menentang dan memusuhi jalan agama mereka, jelas berarti dia menyimpang dari siratal mustaqim. Kalau menyimpang dari siratal mustaqim dan tidak mau kembali ke jalan yang lurus tadi, maka kecelakaan ya akan menanti dirinya. Imma dia ikut rombongan al-maghdub alaihim, ataukah dia ikut rombongan ad-dhalin. Ya, kedua-duanya adalah jalan yang menyimpang, jalan yang berbelok dari jalan yang lurus yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pilar-pilar atau pondasi dasar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat pertama kali datang atau tiba di kota Madinah, beliau melakukan dua pilar yang penting di dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah membangun masjid. Membangun masjid. Ya, nanti akan kita bahas masjid yang pertama dibangun itu masjid apa. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, pilar yang ditancapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pondasi dasar yang beliau bangun saat beliau awal tiba di kota Madinah, tepatnya di tahun pertama Hijriyah. Yang kedua adalah al-mu'akhad bainas sahabah. Beliau mempersaudarakan di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah
tindakan yang sangat tepat untuk kemudian menjadikan dua kelompok manusia ini, dua kelompok kaum muslimin atau dua kelompok para sahabat ini, supaya mereka bersatu, ya, tidak berselisih, supaya mereka benar-benar kuat dan kokoh di atas iman dan Islamnya. Maka yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu apa yang dilakukan oleh Nabi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mempersaudarakan di antara kaum muhajirin dan juga kaum ansar. Dikisahkan bahwa ada sekitar 95 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, 90 sahabat Nabi, 45 dari muhajirin, kemudian 45 dari kaum ansar, dipertemukan oleh Nabi dan dipersaudarakan oleh Rasulullah, ya, antara muhajirin dan ansar ini. Di sebagian riwayat 100 orang sahabat, berarti muhajirin 50, kemudian ansarnya 50 orang, dipersaudarakan oleh Nabi. Di satu riwayat dikatakan Nabi mempersaudarakan mereka di dalam masjid. Namun ya, satu riwayat mengatakan mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Awal-awal ketika Nabi mempersaudarakan mereka, ini persaudaraan yang begitu kuat, para jamaah yang dirahmati Allah. Sampai-sampai dikatakan saking kuatnya persaudaraan antara muhajirin dan ansar, mereka akhirnya terbiasa untuk saling mewarisi. Padahal warisan itu tidak akan diberikan kecuali kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat yang paling dekat nasabnya. Dalam ilmu waris kan begitu, semakin dekat nasab, semakin besar peluang untuk mendapatkan warisan. Semakin jauh nasab seseorang, ketika ada yang dekat pasti dia terhalang oleh yang dekat ini. Begitu. Ada anak, ada cucu, ya. Orang tua meninggal dunia, meninggalkan anak, meninggalkan cucu. Cucu dapat nggak? Cucu dapat nggak, Pak? Ini orang meninggal, kemudian ada anak, ada cucu. Cucu dapat nggak? Cucu dapat nggak? Mana yang paling dekat, cucu atau anak? Anak. Anak paling dekat. Anak paling dekat. Bahkan anak itu bisa menghalangi orang-orang di sekitar mayit. Cucu jelas terhalang, ada anak. Ada bapak, ada kakek. Orang meninggal, ya, dia punya bapak yang masih hidup, punya kakek. Kakek dapat nggak? Bapaknya ada. Siapa paling dekat, bapak atau kakek? Bapak. Nah, artinya para jamaah yang dirahmati Allah, warisan itu kan kepada yang paling terdekat nasabnya dengan kita. Tapi saat itu para jamaah, saking dekatnya persaudaraan antara muhajirin dan ansar, sampai-sampai jika ada yang meninggal di antara mereka yang dipersaudarakan, maka kemudian kaum ansar atau kaum muhajirin dia dapat warisan. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Walaupun kemudian kebiasaan ini dinasah. Dinasah itu dihapus hukumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat Al-Anfal ayat 75, kemudian juga ayat yang semisal ada di surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah." Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabatnya. Ini semua menurut kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka saat turunnya ayat ini tidak berlaku lagi saling mewarisi di antara muhajirin dan ansar. Karena mereka ini dua kaum yang berbeda, begitu ya. Ya saat itu Mekah Madinah itu ya jauh para jamaahnya. Mungkin di sini juga ada orang yang sudah sepuh begitu ya. Dulu Balikpapan Samarinda jauh dekat, Pak. Jauh. Saya pernah dengar sebelum ada jalan Bukit Soeharto itu lewatnya Handil dulu, begitu ya. Lewat Handil nanti nyebrang
nggak ada jembatan itu. Naik kapal kan begitu Pak ya? Naik kapal. Masya Allah, dulu ke Samarinda itu mungkin safar yang payah gitu ya. Sekarang Masya Allah, ya lewat tol 1 jam aja Pak. Nah itu, artinya apalagi Mekah Madinah gitu. Berapa ratus kilo ya? 400 kilo ya? Ya sekitar itulah. Pokoknya pakai bus 6 jam. Pakai bus 6 jam. Dulu belum ada jalanan mulus seperti sekarang ini. Artinya Mekah Madinah itu ya tempat yang sangat jauh saat itu. Ya, dengan segala keterbatasan fasilitas yang ada saat itu. Itu perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang sangat jauh. Ya, sebagaimana gambarannya di kita orang-orang dahulu, Balikpapan Samarinda itu susah payah, harus naik darat, harus lewat sungai, begitu kan. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, mereka bukan siapa-siapa tadinya, tapi ketika dipersaudarakan dengan persaudaraan yang sangat kuat sampai akhirnya mereka saling mewarisi. Namun hukum ini kemudian dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu Nabi yang mulia alaihi salatu wa atammu taslim, ya beliau mempersaudarakan di antara kaum Muhajirin dan Ansar memiliki tujuan-tujuan yang istimewa, tujuan-tujuan utama yang sangat mulia. Di antaranya dijelaskan oleh para ulama, kenapa mereka ini dipersaudarakan? Karena memang sesama muslim, sesama mukmin itu bersaudara. Ya, kita bersaudara ketika kita ini sesama muslim juga sesama mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nabi juga menegaskan di riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Al-muslimu akhul muslim." Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, sejatinya tanpa dipersaudarakan pun mereka ini adalah sudah menjadi kesatuan yang sangat kuat. Apalagi kalau kemudian dipersaudarakan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi juga memiliki tujuan mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar agar menjadi hiburan ya bagi para Muhajirin supaya terhapus rasa keterasingan mereka. Ya, kita itu kalau ada di negeri orang kan terasing gitu ya. Rasanya asing. Saat itu orang Mekah ke Madinah ini seperti melancong ke negeri asing kan begitu. Para jamaah. Maka supaya orang-orang Muhajirin tidak merasa terasing, supaya mereka memiliki seseorang atau memiliki sosok yang bisa menghibur kondisi mereka. Karena tadi perjuangan hijrah itu bukanlah perjuangan yang mudah. Mereka harus meninggalkan keluarganya, ya mereka harus meninggalkan harta bendanya, ya di kota Mekah, ya untuk menunaikan kewajiban hijrah ini. Ini tentu perjuangan yang tidak mudah. Kalau bukanlah karena iman, kalau bukanlah karena taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu hal itu tidak bisa diwujudkan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah juga untuk menciptakan masyarakat yang saling ta'awun. Ya, Islam ini para jamaah yang dirahmati Allah, mereka punya ciri khas ta'awun yang sangat kuat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berta'awunlah kalian, saling tolong menolonglah kalian di dalam ketakwaan ya dan juga di dalam kebaikan. Kemudian juga Nabi ingin menciptakan suasana kehidupan yang nyaman, tentram di dalam jalinan ukhuwah Islamiyah. Dan terbukti saat itu para jamaah, apa yang ditata oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah ini menjadi kekuatan yang sangat besar untuk kemudian menjadi cikal bakal kejayaan kaum muslimin ya saat itu. Puncak-puncaknya melalui peristiwa yang disebut dengan Futuh Mekah. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun basis kekuatan di kota Madinah sehingga beliau bisa kembali ke kota Mekah, tempat kelahirannya,
dengan membawa pasukan yang begitu besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dari sini juga kita memahami persatuan di atas al-haq itu pokok yang paling penting untuk kemajuan dan juga kejayaan umat. Ya. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, wa'tasimu, ya, berjamaahlah kalian, ya, berpegang teguhlah kalian semuanya bihablillah, dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian itu berpecah belah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, usul dari akidah yang sangat besar dan agung adalah bagaimana kaum muslimin mereka mempersatukan jiwa raga mereka di atas akidah yang hak, di atas iman yang lurus, di atas Islam yang sesungguhnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka dipersaudarakanlah antara muhajirin dan ansar. Ya, dikisahkan Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau dipersaudarakan dengan Itbah bin Malik. Utsman bin Affan dipersaudarakan dengan Aus bin Thabit. Kemudian Zubair dipersaudarakan dengan Ka'ab bin Malik. Abdurrahman bin Auf, ya, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Kemudian Ja'far bin Abu Talib, beliau dipersaudarakan dengan Mu'ad bin Jabal. Salman Al-Farisi, beliau dipersaudarakan dengan Abi Darda. Abu Ubaidah bin Jarrah dipersaudarakan dengan Sa'id bin Mu'ad. Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, beliau dipersaudarakan dengan Zaid bin Harisah, dan demikian seterusnya. Masing-masing muhajirin dan ansar dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebutkan ada sekitar 45 atau 50, ya, dari masing-masing pihak. Barakallahu fikum, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pilar yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membina para sahabat, sampai kemudian mereka menjadi pejuang-pejuang Islam yang kemudian menyebarkan dakwah Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Sampai kita yang jauh, ya, jaraknya ribuan kilo, ya, dari kota Mekah dan Madinah, walhamdulillah Islam sampai kepada kita semua dan kita bisa menikmatinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua, ya, untuk senantiasa berada di atas iman dan Islam kita. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama ahli sejarah juga banyak menjelaskan kisah-kisah yang sangat menakjubkan saat mereka kemudian dipersaudarakan. Ya, Abdurrahman bin Auf, masya Allah, ya, pernah ditawari, ya, oleh saudaranya dari muhajirin, sejumlah harta yang sangat luar biasa. Jadi begini Pak, muhajirin dan ansor ini saling berlomba untuk memberikan yang terbaik. Begitu. Muhajirin, kaum ansor, para jamaah, mereka berusaha memberikan pelayanan terbaik, memberikan pertolongan, bantuan terbaik untuk kaum muhajirin. Mereka bahkan dikisahkan jika punya harta, mereka bagi dua harta itu. Mereka bagi dua harta itu. Ya, separuh hartanya diberikan kepada saudaranya yang dipersaudarakan dengan dirinya, yakni kaum muhajirin. Masya Allah. Bahkan dikisahkan ada yang punya beberapa istri, sampai kemudian ditawarkan, ya, silakan dilihat istriku mana yang paling cantik yang kamu sukai. Nanti akan aku ceraikan dia, setelah selesai masa idahnya silahkan nikahi. Sebegitunya para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Ini persaudaraan yang sangat luar biasa. Abdurrahman bin Auf juga demikian, pernah ditawari sejumlah harta. Namun ternyata muhajirin, ya, ketika mereka disambut, dilayani, difasilitasi, dibantu, ditolong, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka tidak menggunakan jurus aji mumpung. Kalau kita ditawarin gitu gimana Pak? Kadang tidak ditawarin saja,
nyolong-nyolong kan begitu. Nah ini Masya Allah, mereka menjaga ifahnya, mereka menjaga izzahnya. Walaupun mereka ini betul-betul dilayani, difasilitasi, dibersamai ya dengan pertolongan dan bantuan, namun mereka tetap menjaga izzahnya. Mereka tidak mau jadi benalu, ya, tidak mau jadi beban bagi kaum Ansar. Nah ini nampak ya pada Abdurrahman bin Auf dan juga yang lainnya. Ketika ditawari sejumlah harta, beliau hanya mengatakan jazakallah, ya semoga Allah memberkahi hartamu, semoga Allah ya membalasmu dengan segala kebaikan, ya. Bukan kemudian tidak menghormati pemberian, tapi aku ingin engkau tunjukkan aku di mana pasar. Di mana pasar? Masya Allah. Tadi karakter muhajir ini karakter apa, Pak? Pedagang. Pedagang. Orang-orang Ansar petani, ya. Bertani apa kira-kira ini? Kurma, ya. Dari zaman dulu kota Madinah ini dikenal dengan kurmanya. Baik para jamaah, ini karakter jiwa dagangnya ada. Abdurrahman bin Auf, tunjukkan aku pasar. Akhirnya beliau berjualan di pasar, ya. Tidak seberapa lama kemudian akhirnya Rasulullah mendapati Abdurrahman bin Auf dalam kondisi wajah yang sumringah ceria. Ternyata baru saja selesai nikah. Kata Nabi, apa yang kau jadikan mahar untuk nikahmu? Ya, sebatang emas, ya, sebesar biji kurma. Ya, emas sebesar biji kurma. Kira-kira berapa gram itu, Pak? Biji kurma lumayan gede, ya. Mungkin 5 gram, mungkin 10 gram. Atau bisa lebih dari itu. Abdurrahman bin Auf, dalam waktu yang singkat beliau Masya Allah diberkahi perdagangannya, sampai bisa menikahi wanita Ansar. Sampai kemudian Nabi berpesan kepadanya, aulim walau bisyatin, berwalimahlah engkau walaupun hanya dengan 1 ekor kambing. Nah demikian para jamaah. Jadi dua-duanya saling memberikan yang terbaik. Ya, Al-Ansar mereka ingin memberikan pelayanan bantuan yang terbaik, namun muhajirin mereka juga tidak aji mumpung. Ya, justru mereka menjaga izzahnya, menjaga ifahnya dengan tetap menjalin persaudaraan dengan kaum Ansar. Barakallahu fikum. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya kita akan membahas pembahasan lanjutannya insyaallah taala. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, pembahasan tentang sirah nabawiyah, juga sirah-sirah yang lain, dari sirah para nabi dan rasul, kemudian sirahnya salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu dari zaman ke zaman. Ini juga pembahasan yang pada dasarnya tidak luput dari perbedaan pendapat di kalangan para mu'arrikhin.
Ya, perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Artinya sebagaimana pembahasan fikih gitu ya. Pembahasan yang sangat luas yang di dalamnya majal ijtihad ya sangat terbuka lebar. Artinya bisa saja ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli tarikh. Nah, seperti misalkan penentuan hari, penentuan tanggal. Ini bisa terjadi banyak perbedaan. Ya, contoh seperti Rasulullah, ya tentang lahirnya Rasulullah. Ini tanggal berapa sebetulnya? Ya, para ahli tarikh mereka berbeda pendapat. Sebagian mengatakan 12 Rabiul Awal. Sebagian mengatakan pokoknya di bulan Rabiul Awal. Tidak diketahui secara pasti tanggalnya tanggal berapa. Pokoknya di bulan Rabiul Awal. Ya, sebagian mengatakan 12, ada yang mengatakan sebelum itu, ada yang mengatakan setelah itu. Begitu kan? Intinya di bulan Rabiul Awal. Baik para jamaah. Nah, penentuan hari yang sangat detail seperti itu, penentuan tanggal, ini biasanya terjadi perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Ya, adapun bulan ini tentu lebih besar cakupannya. Kalau penentuan bulan, penentuan tahun, ini biasanya rata-rata sama, gitu ya. Misalkan di bulan sekian, di tahun sekian, ya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disepakati oleh para ahli sejarah beliau lahir di tahun gajah, namanya tahun gajah. Kenapa? Karena saat itu belum ada patokan tahun, ya, yang kemudian diberlakukan di tengah-tengah ya masyarakat saat itu. Yang mereka tahu adalah saat itu adalah saat lahirnya Rasulullah, adalah saat terjadinya peristiwa besar yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni datangnya Raja Abraha dari negeri Yaman untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajah. Begitu kan? Amul Fil. Amul Fil itu berarti tahun di mana terjadinya peristiwa ya penyerangan Ka'bah ya oleh Abraha dengan pasukan gajah. Sampai Allah kemudian menurunkan surat Al-Fil. Nah, itu disepakati. Tahun Masehinya berapa? Sebagian mengatakan 571. Ya, bisa jadi sebagian mengatakan tahun sekian dan sekian. Barakallahu fikum. Maka Allahu a'lam para jemaah, yang kami ketahui sekitar 8 hari ya perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya, dari Mekah ke Madinah, karena beliau kan sempat istirahat. Ya, istirahat di mana? Di Gua Thur. Ya, sekitar 3 hari begitu ya. 2 malam. Jadi tidak langsung menuju ke kota Madinah. Kenapa? Karena terancam nyawanya. Beliau membuat strategi tertentu ya, untuk kemudian bisa selamat sampai ke tujuan di kota Madinah. Dan ini menunjukkan bahwasannya seorang nabi, seorang rasul saja beliau berikhtiar, Pak. Kira-kira untuk sekelas Rasulullah bisa enggak Allah langsung misalkan perjalankan nabi langsung sampai di kota Madinah? Sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj begitu ya. Bagi Allah kan mudah saja. Bagi Allah mudah. Nggak usah Nabi capek-capek nyusun strategi perjalanan gimana supaya selamat dari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang sedang memburu nyawanya. Bagi Allah mudah saja. Ya. Tinggal kemudian perintahkan malaikat, ya. Kemudian terbang dengan malaikat dengan sayapnya sampai di kota Madinah. Bagi Allah mudah seperti itu. Namun sunatullah berlaku. Ya, di sini para jamaah yang dirahmati Allah ada pelajaran berharga bagaimana kita berikhtiar sesuai dengan apa yang Allah mudahkan untuk kita. Nabi Musa itu, Pak, Allah sangat mungkin menolong beliau ketika dikejar Fir'aun. Untuk kemudian Allah belah sendiri dengan kekuatannya Lautan Merah itu supaya menjadi jalan ya bagi Nabi Musa dan pengikutnya yang beriman. Namun ternyata kan Allah tidak begitu. Allah perintahkan, pukulkan, idrib bi asaka, ya. Pukulkan itu tongkatmu wahai Musa, ya.
ke lautan. Apa yang bisa dimampui oleh tongkat para jamaah? Untuk memukul lautan sampai terbelah, ya, sehingga di bawahnya menjadi jalan bagi Nabi Musa. Tapi demikianlah sunatullah. Kita diperintah untuk ikhtiar dengan apa yang kita mampui, dengan apa yang Allah mudahkan untuk kita. Allah perintahkan Nabi Musa untuk membelah lautan itu, dan terbelahlah dengan izin Allah. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dari yang kami ketahui sekitar 8 hari Nabi berjalan dari Mekah sampai ke Madinah. Kalau Senin sampai Jumat berarti berapa hari, Pak? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 ya? 5 hari. Allahu a'lam, mungkin yang dimaksud itu perjalanan intinya, ya, di luar dari istirahat Nabi dari Gua Thur. Allahu a'lam bissawab. Kemudian yang kedua tadi penyambutan. Iya. Di dalam kitab Rahiqul Makhtum, karya Syekh Mubarakfuri rahimahullahu taala, memang disebutkan Nabi itu disambut dengan rebana, dengan tabuhan rebana, kemudian dengan syair-syair yang kita kenal, tala'al badru alaina taniyatil wada, dan seterusnya, gitu ya. Syair yang dikenal, tala'al badru barakallahu fikum, itu dinukilkan, ya, kalimat-kalimat syair itu di dalam kitab tersebut. Namun sebagian penjelasan ulama bahwa riwayat itu riwayat yang lemah, namun sangat masyhur. Dan kaitannya dengan rebana sendiri para jamaah itu dikasih, ya, keringanan di dalam syariat, boleh dipergunakan di momen-momen tertentu, bukan dijadikan hobi, bukan dijadikan kegiatan sehari-hari, tapi di momen-momen tertentu, seperti misalkan saat ada pernikahan, ada yang nabuh-nabuh rebana di acara walimah, ya, yang pernah saya ketahui di sebagian orang Arab para jamaah itu, kalau ada yang menikah, nanti di tempat khusus untuk para wanita, karena terpisah, ya, tidak seperti di kita campur baur laki-laki perempuan. Jadi di tempat pengantin perempuan secara khusus nanti ada yang tabuh-tabuh rebana. Rebana ini kalau di kita apa namanya? Timpring. Apa Pak namanya? Yang dari kulit, ya, rebana, ya. Namanya rebana. Nah, itu ditabuh, dan yang nabuhnya itu adalah anak-anak kecil, gadis-gadis kecil. Kemudian saya juga pernah dengar kisah, ada memang yang melantunkan syair-syair. Ya, ada syair-syair walimah itu, ya, dikenal di sebagian orang, ya, syair-syair berbahasa Arab, gitu ya. Saya lupa lagi, dulu sempat hafal, gitu ya. Nah, itu para jamaah. Nah, itu ditabuh sama anak-anak kecil, gadis-gadis kecil. Kemudian dilantunkan syair-syair, bukan nyanyian, tapi syair-syair. Dilantunkan syair-syair terkait dengan walimah. Nah, itu yang seperti itu tidak masalah, dan momennya saat itu saja. Tidak dijadikan keseharian, tidak dijadikan hobi, begitu ya. Artinya sesekali, saatan-saatan orang butuh hiburan. Nah, dan di momen seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah, ya, tentu momen yang sangat pas. Kemudian yang melakukannya juga anak-anak kecil, yang melantunkan syairnya juga anak-anak kecil, bukan ibu-ibu, begitu ya, yang kemudian goyang-goyang, lenggak-lenggok di atas panggung, ya, sambil rebana, sambil sholawatan, ditonton oleh laki-laki, begitu ya. Bukan itu, tapi dikerjakan oleh anak-anak kecil, ya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah tidak pakai grup. Nggak ada grup gambus saat itu, nggak ada, gitu ya. Nggak ada grup qasidah. Itu alamiah saja, ya, alamiah saja. Nggak ada tempat latihannya, nggak ada. Itu alamiah saja, dadakan. Dan itu menjadi kebiasaan mereka di momen itu, ya. Setelah itu tidak lagi dipakai. Begitu para jamaah. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan Al-Quran, ya, para jamaah yang dirahmati Allah. Demikian, Pak. Jadi rebana itu boleh di dalam Islam, tapi dengan catatan-catatan yang tadi kita sebutkan.
Ya adapun saat ini musik-musik religi kah gitu ya. Ada yang pakai pop, ada yang pakai rock gitu ya. Apalagi dangdutan. Ya ini jelas menyimpang. Tidak ada salafnya, nggak ada pendahulunya kecuali ya pendahulu yang seperti itu. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ya saat ini kan luar biasa para jamaah. Orang memodifikasi agama itu luar biasa. Ada orang solawatan, kalau solawat duduk di masjid, duduk di rumah di hari Jumat, bersolawat, memperbanyak solawat, rasa-rasanya kurang afdol. Padahal itu petunjuk Nabi. Akhirnya menganggap, oh ini perlu dimodif ini. Caranya bagaimana? Pakai tabuh-tabuhan. Mungkin awalnya rebana, akhirnya berkembang, ya menjadi pakai piano kah, pakai gitar kah, gitu ya. Jadinya musik religi, pop, gitu ya. Ada musik religi rock gitu kan, mungkin nanti ada musik religi keroncong begitu ya. Dangdutan jelas gitu ya, dangdutan kan jelas ya, sudah familiar di kita. Jadi sampai menganggap bahwa ini kalau pakai musik kayaknya lebih mantap begitu ya. Sebagian kalau musik saja kurang afdol, dimodif lagi para jamaah. Gimana caranya? Pakai jogetan ya, pakai jogetan. Akhirnya terus, nggak ada berhentinya itu, terus bermodifikasi, ya berkreasi, berinovasi di dalam merubah agama ini. Waliyadzubillah. Ini tahapan-tahapan setan di dalam menyesatkan manusia. Saat ini kan begitu para jemaah. Rasa-rasanya sholawatan nggak afdol kalau tidak pakai begitu-begituan. Sehingga ribet sekali kalau mau sholawatan harus ada panggungnya, harus ada grupnya, harus ada alat-alat musiknya, harus sewa sound system. Mau ibadah ribet sekali para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pakai joget-joget. Ya, terkadang mohon maaf ibu-ibu yang joget walaupun pakai jilbab kadang ya masih nampak ini itunya. Dilihat oleh para suami gitu ya. Dilihat oleh para lelaki. Itu betah itu Pak kalau nonton yang begituan. Ya. Belum lagi bersoleknya, mereka bersolek Pak semenor mungkin gitu. Karena apa? Mau tampil di panggung. Begitu. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Wassalam. Tentu ini penyimpangan demi penyimpangan yang semakin menjauhkan seseorang dari kemurnian Islam. Maka ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Itu nasihatnya Abdullah bin Mas'ud. Cukup ya bagi kita itu ikuti saja Nabi gitu ya. Kita kalau ngikut Nabi Pak nggak akan salah jalan. Jangan suka berinovasi, bermodifikasi di dalam beragama ini. Itu sudah cukup bagi kalian. Begitu ya. Jadi rumusnya ATM, amati, tiru, manut gitu ya. Jangan dimodifikasi, amati, tiru, manut. Banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang mungkin belum kita amalkan dalam kehidupan kita, maka kita nggak perlu tambahan-tambahan itu. Agama ini hak, sudah sempurna disampaikan. Jika kita ingin selamat, ikuti siratal mustaqim, ikuti sunnah Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan suka memodifikasi agama. Ya, manut ikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Insya Allah kita akan selamat. Demikian para jamaah. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.